Hai semuanya, nama saya Yesika Petra Bondar, NIM 213304010263, jurusan akuntansi dari Universitas Prima Indonesia Medan, semester genap tahun 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan nama dosen mata kuliah pengampu ini ialah Bapak Hutua Samosir SPD MSI. Dengan topik Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Dengan subtopik yang pertama mengenai pengertian, yang kedua yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit, yang ketiga mengenai catatan akuntansi yang digunakan, yang keempat fungsi yang terkait, yang kelima jaringan prosedur yang membentuk sistem, yang keenam ialah unsur pengendalian internal, yang ketujuh metode pencatatan piutang, dan yang kedelapan yaitu mengenai prosedur pencatatan piutang. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penjualan. Menurut seorang para ahli yaitu Mulyadi, penjualan itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pihak pembeli. Sedangkan menurut Kusnani, penjualan itu ialah sejumlah uang yang akan dibebankan kepada seorang pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Maka dapat disimpulkan sistem akuntansi penjualan kredit itu ialah penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang subtopik yang kedua yaitu mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit ada 4 macam, yaitu yang pertama mengenai surat order pengiriman dan tembusannya, yang kedua faktur dan tembusannya, yang ketiga rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang keempat bukti memorial. Nah, untuk yang pertama surat order pengiriman dan tembusannya ini dibagi menjadi yang pertama itu tembusan kredit atau yang disebut dengan kredit copy, yang kedua surat pengakuan atau acknowledgement copy, yang ketiga itu yaitu surat muat atau bill of loading, yang keempat itu slip pembungkusan, yang kelima yaitu tembusan gudang atau warehouse copy, yang keenam itu arsip pengendalian pengiriman atau sering disebut dengan sales order follow up copy, yang ketujuh arsip indeks silang atau cross index file copy. Nah, untuk yang kedua ini yaitu faktur dan tembusannya itu contohnya seperti tembusan piutang atau account receivable copy. Yang kedua itu tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy. Yang berikutnya tembusan analisis atau analisis copy. Yang
berikutnya atau yang keempat yaitu tembusan wiraniaga atau salesperson copy. Yang ketiga itu rekapitulasi harga pokok penjualan. Artinya arti dari rekapitulasi harga pokok penjualan ini ialah dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Untuk yang keempat itu tadi mengenai bukti memorial. Kalau bukti memorial ini merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Sekarang subtopik yang ketiga yaitu mengenai akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan secara kredit. Yang kedua yaitu kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi tentang mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Nah, yang ketiga itu yaitu kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisikan tentang rincian mutasi setiap jenis persediaan. Nah, yang nomor 4 yaitu kartu gudang. Kartu gudang dalam catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di dalam gudang. Yang kelima yaitu jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Sekarang masuk pada subtopik yang keempat, yaitu mengenai fungsi-fungsi yang terkait. Nah, fungsi-fungsi yang terkait menurut seorang Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit ini terdapat 5 macam. Yang pertama, fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Oke, fungsi yang kedua yaitu fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada seorang pelanggan. Nah, yang ketiga ini yaitu fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang kepada bagian pengiriman. Fungsi yang keempat yaitu
fungsi pengiriman atau bagian dari pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Yang terakhir, fungsi penagihan atau bagian penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Sekarang masuk pada subtopik yang kelima, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem penjualan kredit adalah yang pertama, yaitu prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Yang kedua, yaitu prosedur penjualan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Yang ketiga, yaitu prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengirim atau pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum di dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keempat, yaitu prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Yang kelima, yaitu prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam, yaitu prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada subtopik yang keenam, yaitu mengenai
Unsur pengendalian internal. Unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Organisasi. Organisasi ini dibagi menjadi yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, dan fungsi pengiriman, serta fungsi penagihan dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dibagi menjadi yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasikan oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Yang keempat, penetapan harga jual, syarat penjualan dan syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang berikutnya, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Yang berikutnya, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal diotorisasikan oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini terbagi menjadi surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. B. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya ini dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Yang C. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang D. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Sekarang masuk pada subtopik yang ketujuh, yaitu mengenai metode pencatatan piutang.
Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang ialah yang pertama, transaksi penjualan, yaitu transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar yang telah dicatat di dalam jurnal penjualan tersebut. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Kalau transaksi retur penjualan ini, posting transaksinya berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dan dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang keempat, yaitu transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, menggunakan metode posting langsung. Nah, metode posting langsung ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ke dalam kartu piutang dengan tulis tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total atau pre-listed. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Nah, setiap bulan akan diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disortasi namanya. Kalau ini menurut abjad sebelum diposting. Diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Nah, pencocokan ini dimaksudkan untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, menggunakan media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterimanya dari bagian penagihan.
Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua yang berfungsi sebagai kartu piutang. Metode posting periodik dibagi atas. Yang pertama, posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Yang kedua, penagihan bersiklus atau cycle billing. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi yang pertama, posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Yang kedua, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Yang ketiga, menggunakan metode pencatatan tanpa buku pembantu atau disebut dengan ledgerless bookkeeping. Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum bayar atau unpaid invoice file. Pada saat diterimanya pembayarannya, ada dua cara yang ditempuh. Yang pertama, jika pelanggan itu membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas. Kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya. Dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar. Dan faktur asli disimpan kembali ke dalam arsip faktur yang belum dibayar. Yang keempat, metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip. Yang pertama, arsip transaksi atau transaction file, dan
arsip induk atau master file. Dalam pencatatan piutangnya dilakukan secara harian dan setiap hari pula. Arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Sekarang masuk pada subtopik yang ke-8, yaitu mengenai prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan saldo akhir bulan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Yang kedua, pernyataan satuan. Pernyataan satuan ini berisi tentang saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan untuk lembar yang kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. Yang kedua, saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu atau dari arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya, dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Yang ketiga, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat di dalam formulir pernyataan piutang atau 2 lembar tersebut. Yang keempat, pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. Yang kelima, pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru atau 2 lembar diambil diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya atau diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isian catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, pada akhir bulan
pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Yang keempat, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar. Dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan yang catat piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Nah, demikianlah penjelasan mengenai topik perkuliahan saya ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dimengerti ya. See you and goodbye.